Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ken dalam channel Sahabat Villa, sahabatnya dakwah. Belajar bareng bagaimana cara memetik kalam hikmah. Kali ini kita masih dalam tema yang sama, bagaimana cara menciptakan bahagia. Sebelum pembicaraan kali ini kita mulai, namun jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat, kali ini saya ada di tengah sawah. Luar biasa indahnya, luar biasa cermin dari rasa bahagia. Semoga saya dan Anda setiap waktu, setiap saat bisa merasakan bahagia. Kali ini sahabat, saya ingin membahas lagi-lagi dengan tema bagaimana cara meraih bahagia. Sahabat, bahagia itu sebenarnya rumusnya sederhana. Namun kita sendiri yang seringkali terlalu muter-muter, terlalu bingung, bahkan ada bahasa tersesat bagaimana cara mencari jalan menuju bahagia. Bahagia sederhana sahabat. Ada cerita. Mungkin kalau sahabat lihat di belakang saya ini adalah sawah yang penuh dengan lambang kesejukan, kebahagiaan. Dan dalam sawah ini pun ada petaninya sahabat. Mereka yang menanam. Mungkin dalam benak kita berpikir, di pemandangan yang seindah ini, sesejuk ini, mungkin petani yang bekerja tiap harinya untuk menanam padi, merawat padi, memupuk dan sebagainya, dia akan bisa merasakan bahagia karena dengan keindahan alamnya. Namun hukum itu pun berlaku sebaliknya. Ketika petani itu sedang berjuang untuk merawat padi ini, mungkin sesekali terbesit dalam pikiran petani tersebut, bahagia sekali ya mereka yang di atas mobil, mereka yang sedang jalan-jalan, sedang selfie, sedang foto-foto di atas sawah ini dengan menikmati keindahan ini. Mungkin pandangan si petani yang lagi selfie, yang lagi menikmati pemandangan ini lebih bahagia gitu. Kalau dalam bahasa Jawanya ada istilah kata wang sinawang, saling menilai seseorang sahabat. Namun masing-masing justru tidak merasakan kebahagiaan. Gini sahabat, mungkin selama ini banyak orang itu menilai bahwa untuk menuju kebahagiaan itu harus diraih dengan materi, dengan uang. Bahkan tidak banyak di antara kita, di antara para manusia, untuk meraih bahagia, mereka bekerja dari pagi, pulang petang, bahkan berangkat pagi, pulang pagi, demi untuk mendapatkan uang. Yang katanya sih, uang itu bisa membuat bahagia. Namun, ketika uang itu didapat, ketika kemewahan itu didapat, justru malah menghabiskan uang untuk meraih bahagia tersebut. Kalau kita nilai di situ blunder, di situ itu muter-muter sahabat. Kalau bahagia diukur dengan materi, diukur dengan uang sahabat, mungkin orang-orang di luar negeri sana yang akidahnya mungkin beda dengan kita, mereka
mereka mempunyai banyak sekali harta, kemewahan, ketenaran, bahkan jabatan. Namun tidak sedikit juga yang kita dengarkan kabar dari mereka bunuh diri, sahabat. Bukankah kalau kita nilai itu bahagia itu dengan uang, harusnya mereka itu udah bahagia? Namun nyatanya tidak, sahabat. Lalu di mana letak bahagia tersebut? Itu pertanyaan itu mungkin terbesit di antara kita. Lalu di mana letak bahagia itu? Tidak jauh, sahabat. Untuk mendapatkan bahagia itu tidak jauh. Tidak perlu harus keluar negeri untuk mendapatkan mungkin nilai materi yang lebih tinggi daripada di wilayah kita saat ini. Tidak pergi ke wahana contohnya, ataupun tidak harus pergi ke tempat-tempat hiburan. Bahkan banyak sekali yang tersesat di antara kita untuk meraih bahagia sampai dengan lupa relnya, lupa dengan koridornya. Bahkan sekarang itu menjadi hal yang tabu. Apa contohnya? Para remaja, para orang-orang yang ingin mendapatkan bahagia justru pergi ke diskotik, karaoke, dengan ngefly dan sebagainya. Hanya sesaat. Setelah itu pun mereka dengan kekecewaannya pun tidak dapat merasakan bahagia. Oke sahabat, saya beritahu kuncinya. Bahagia itu dapat kita dapatkan, dapat kita beroleh. Bahkan setiap manusia itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bahagia. Di mana kunci bahagia tersebut? Ternyata simpel. Kunci bahagia sesungguhnya itu berada dalam manusia yang mempunyai kelapangan hati, kelapangan rasa, mampu menerima apapun kondisi yang alam berikan kepada kita, mampu menerima dengan ikhlas apa takdir dari Allah Ta'ala, mampu menikmati dan mensyukuri apapun kejadiannya. Karena hakikatnya masalah itu bentuk dari kasih sayang Allah Ta'ala. Sahabat, mulai sekarang belajarlah. Mari kita bareng-bareng bersama-sama belajar untuk menerima, untuk melapangkan rasa, melapangkan dada. Apa yang sudah menjadi kehendaknya kita terima dengan ikhlas, dengan riang, dengan gembira. Hilangkan rasa kemunafikan. Kadang kita itu berceloteh, ya Allah Ta'ala, jadikan aku kekasih-Mu. Ya kan? Ketika seseorang itu menginginkan sang Rabb, Allah Ta'ala sebagai kekasihnya, bukankah ketika saling jatuh cinta, bukankah ketika kita menganggap bahwa Allah Ta'ala itu sebagai kekasih kita, sebagai sumber kebahagiaan, maka apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, apapun bentuknya, harus kita syukuri, harus kita nikmati, harus kita terima dengan lapang dada. Jadi contohnya gini, kita dan Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang. Tentunya apapun yang diberikan oleh seseorang itu akan kita terima. Bahkan kasarnya, ketika pasangan kita memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, kita pun akan legowo, diterima. Itu pemberian yang orang yang kita sayangi, itu pemberian orang yang kita cintai. Bahkan kalau bahasa joroknya,
pasangan kita, orang yang kita cintai itu kentut di belakang kita, kentut di depan kita sekalipun, maka tidak akan pernah marah. Sebegitu juga ketika kita memandang Rob kita sebagai kekasih kita, maka terimalah apa pemberian. Karena barang tentu kita semua yakin bahwa apa yang dikehendakinya, apa yang ditakdirkan Dia untuk kita, itu hakikatnya yang terbaik buat kita. Mari sahabat, belajar bersyukur, melapangkan hati, melapangkan rasa. Apapun itu yang diberikan, hakikatnya Allah yang memberikan. Syukuri, nikmati, maka ketika kita memperoleh itu, kalam-kalam buah-buah hikmah akan mudah kita petik, akan mudah kita dapatkan, hingga dari buah tersebut kita bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan keluasan rasa. Oke sahabat, mungkin apa yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuka pola pikir kita yang selama ini mencari kebahagiaan itu bingung bagaimana caranya. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis komentar di kolom komentar. Sekian dari saya, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.